Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ubi Ahmad Andika. Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang membuat membuat flowchart, terus membuat chart atau diagram, lalu membuat smart art, lalu selanjutnya yaitu kita buat hyperlink seperti ini, teman-teman. Nah, hyperlink ini ketika kita klik seperti ini, nah dia akan lari ke atas. Nah, dengan kontrol dan klik. Nah, misal kita klik yang chart ya, dia akan lari ke chart. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita smart art ya, kita klik, dia akan lari ke smart art. Baik, yang pertama kita akan buka dulu Word-nya. Saya cepat aja ya, teman-teman. Biar durasinya nggak terlalu lama. Baik. Terserah teman-teman, monggo mau pakai yang 2019, pakai yang 2016, pakai 2010 atau 2007. Kurang lebih caranya sama, teman-teman. Oke, yang pertama kita buat dulu judul ya, flowchart ini ya. Kalau sudah, kita lihat dulu contohnya tadi pakai kayak gini ya. Berarti ada garisnya ya. Kita buat 2 garis ya, 2 kolom. Nanti kita buat kotaknya dulu, teman-teman. Sininya 3, kesininya 2. Kita enter aja biar panjang. Seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat flowchart-nya, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau buat flowchart, itu ada sendiri sebenarnya aplikasinya. Namanya Microsoft Visio. Visio namanya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai Word juga nggak masalah. Oke, yang pertama kita buat input dulu ya. Nah, lambangnya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita buat apa tadi? Ada inputan ya. Kita masukkan buat inputan seperti ini. Inputan lambangnya jajar genjang ya. Ini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita apa lagi tuh? Input proses ya. Proses. Terus decision. Proses. Prosesnya mana proses? Proses kotak. Kayak gini ya. Kotak. Terus kita buat decision, teman-teman. Decision mana nih kita buat? Decision. Nah, ini decision, teman-teman. Bentuknya kayak gini, teman-teman. Kayak layang-layang ya. Tempatnya tadi di insert ya, teman-teman. Insert, masukkan shape-nya. Setelah itu ada apa lagi? Oke. Dalam bank dokumen proses ya. Kita masuk sini. Setelah itu kita buat lagi cetak laporan output N. Cetak laporan output N. Kita pilih. Nah, di sini flowchart, teman-teman. Di sini sudah ada semua. Cetak laporan. Terus copy aja dari sini, teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Kita copy. Kita paste, bisa nggak? Oke, kita buat aja lagi sama aja. Lalu, apa tadi? Output ya, sorry, outputnya lupa. Output kita buat seperti ini, teman-teman. Nah, baik, sekarang kita akan ini kan biru nih, kita buat transparan ya. Kita pilih yang ini. Lalu saya pengennya kayak gini aja deh. Nah, sekarang kita masukkan di sini attack-nya ya. Pertama ini berarti apa, start ya. Lalu di sini masukkan input. Lalu di sini proses ya. Proses TF transaksi. Itu apa lagi tadi? Data valid, proses lanjutan. Data valid,
Di sini proses lanjutan. Di sini laporan. Di sini apa tadi? Output ya. Output. Sini N. Baik. Nah, sekarang kita harus menghubungkan antara ini ya. Antar step yang kita buat tadi. Nah, caranya kita pakai yang ini ya, teman-teman. Ini kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa flowchart-nya yaitu dari start masuk ke input. Nah, setelah itu kita buat lagi, ini turun ke bawah. Setelah di input dia diproses, melakukan proses transaksi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan dari proses transaksi ke data valid. Dia valid atau enggak? Kalau valid berarti masuk ke sini. Seperti itu, teman-teman. Kita pakai yang ini ya, teman-teman. Karena dia kan kita butuhnya dia melengkung. Nah, seperti ini. Nah, dia akan masuk ke sini. Transaksi lalu dilakukan validasi. Nah, apabila dia validasinya gagal, maka dia akan kembali. Seperti ini, teman-teman. Kita masukkan lagi dia ke sini. Dia suruh kembali. Nah, ini kalau dia misalnya nggak gagal ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dari data valid ke proses lanjutan. Nah, kita pilih yang ini ya, teman-teman. Sama. Kita pilih dari yang sini ke sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Proses lanjutan, setelah itu proses lanjutan ke laporan ya. Nah, dari sini kita masuk ke sini. Nah, setelah proses lanjutan kita masuk ke output. Nah, tinggal sama teman-teman. Seperti ini. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman tentu bisa mengkreasikannya ya. Enggak tentu harus sama seperti ini modelnya, tapi caranya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini dia cara membacanya kayak gini teman-teman. Dari start, lalu dia melakukan input data, lalu proses transaksi, lalu masuk ke validasi. Kalau dia valid, maka dia akan masuk ke lanjutan. Jika tidak, maka dia harus melakukan transaksi kembali. Oke, lanjut selanjutnya yaitu dia bisa mencetak laporan, setelah itu output dan berakhir. Nah, di sini kita masukkan orangnya ya. Staff di sini. Lalu apa lagi ya, saya lupa. Manajer pimpinan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang di sini ini dilakukan oleh staff, yang di sini dilakukan oleh manajer, validasi, nah di sini adalah pimpinan, teman-teman. Nah, oke, itu yang flowchart ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat yang di halaman kedua aja ya. Selanjutnya kita akan buat tentang chart, teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk ke insert, lalu pilih chart. Kita buat dulu judulnya chart. Lalu kita pilih chart. Nah, ini di sini saya pilih pie, teman-teman. Nah, saya pilih pie ya. Oke. Nah, teman-teman tentu kalau milih pie atau diagram itu disesuaikan dengan kebutuhan, teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuat data yang 100% seperti itu ya. Nah, itu teman-teman buat dengan pie, grafiknya pie, teman-teman. Sales ini judulnya ya. Misalnya kita buat data mahasiswa stikes gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman mau ngeditnya pilih yang ini ya teman-teman. Edit data. Nah, ini misalnya kita pilih D3 remix S1 aras
S1 gizi seperti ini. Nah, ini kalau kita hapus ya kita hapus saja teman-teman. Kita hapus atau teman-teman bisa tarik ini ke atas. Misalnya di sini D3-nya ada 10, S1-nya ada 5, gizinya ada 7 misalnya. Ini misal ya teman-teman. Nah, dia otomatis akan seperti ini teman-teman. Baik, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa mengganti polanya sesuai apa yang kalian inginkan, teman-teman. Kalau di sini saya pilih yang agak bagus yang mana ya? Saya pilih yang ini aja deh. Nah, kalau teman-teman pengen ganti warnanya yang ini ya, teman-teman. Ini yang disediakan. Tapi kalau teman-teman pengen ganti warna lain-lain lagi juga bebas, teman-teman. Baik, kalau saya gini aja. Chart seperti ini, teman-teman. Nah, kalau pengen ngedit data, klik 2 kali di sini ya, teman-teman. Edit data, nah klik ini lalu teman-teman pilih edit data seperti ini. Misalnya ada data yang salah. Seperti itu. Nah, D3 remake ada 10, tentu ya dia paling banyak. S1 paling sedikit, gizi 7. Oke. Sudah teman-teman, selanjutnya kita akan buat smart art, teman-teman. Smart art. Sorry. Di sini kita tinggal sama, caranya nggak begitu jauh dari tadi. Smart art. Lalu teman-teman pilih di sini saya pilih yang proses yang cycle aja, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini ada 1 2 3 4 5 lingkaran, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen buat 3 juga tinggal klik dihapus. Nah, kalau pengen nambah, teman-teman bisa ini. Add shape. Nah, bisa tambah dia. Di sini saya buat 4 aja deh. Kalau ganti color di sini ya, teman-teman. Misalnya di sini ada apa ya? Dari ini misalnya dari daur hidup ya. Oh, saya punya contoh ya tadi. Nah, kalau di sini 1 2 3 4 5, teman-teman. Kalau saya buat 4 aja tadi contohnya. Misalnya di sini ada elang makan tikus. Ya, elang makan tikus apa lagi tadi? Tanaman, oh sorry, tanaman dimakan tikus gitu aja ya. Tanaman. Harusnya tanaman enggak masalah, ini contoh aja ya, teman-teman. Tanaman makan tikus, tikus dimakan ular. Ular dimakan di komposer gitu aja ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ini kita nggak fokus di isinya, cuma cara pembuatannya aja, teman-teman. Seperti ini, kalau teman-teman pengen ganti yang lain juga bisa pilih yang seperti ini. Atau mungkin yang seperti ini. Tinggal sesuaikan kebutuhan kalian ya, teman-teman. Nah, ini kalau kalian pengen yang 3D atau yang modelnya berbeda. Karena tiap versi Word itu beda-beda, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, contohnya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu hyperlink. 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 Hyperlink itu maksudnya kayak yang tadi ya, teman-teman. Kayak yang ini loh. Ketika diklik dan kontrol, saya tekan kontrol ini, teman-teman. Saya klik, dia akan lari ke atas. Ketika saya klik dan kontrol, dia akan lari ke chart. Nah, ini chartnya. Nah, ini hyperlink judulnya. Setelah itu chart. Di sini ada chart. Apa lagi ya? Smart art. Smart art. Hyperlink. Open dokumen. Gini aja deh.
Teman-teman, yang pertama yaitu teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menghiding dari ini dulu teman-teman. Menghiding dari judulnya. Teman-teman pilih heading 1. Oke. Nah, seperti ini. Teman-teman heading lagi. Teman-teman heading lagi. Nah, kenapa saya kok minta teman-teman untuk di heading? Karena nanti kalau misalnya teman-teman masukkan ke link, kalau belum di heading dia nggak akan keluar teman-teman. Saya kasih contoh aja ya misal. Nah, di sini flowchart ya. Caranya kayak gini. Di blok, klik kanan, pilih link. Nah, setelah itu kalau yang teman-teman pilih existing file, ini berarti yang ada di komputer kalian. Place in the document yaitu sesuatu yang ada di dokumen kalian ini. Nah, ini yang sudah kalian heading tadi, teman-teman. Nah, yang hyperlink kan tadi kan belum saya heading kan, berarti dia nggak akan muncul di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita pilih flowchart, oke. Nah, dia nanti otomatis akan berwarna biru, teman-teman. Kalau sudah. Lakukan cara yang sama untuk yang lain. Link, smart art. Nah, hyperlink kita perlu heading dulu. Heading 1. Sorry. Kita hyperlink. Hyperlink seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita coba. Kita kontrol, saya tahan, saya klik. Nah, dia akan lari ke atas, teman-teman. Saya kontrol, saya coba chart. Dia akan lari ke atas. Saya coba lagi, kontrol, smart art. Nah, dia akan lari ke sini. Coba hyperlink, dia akan lompat ke sini. Baik, teman-teman. Mungkin itu aja tutorial dari saya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau mungkin teman-teman bisa hubungi saya atau mungkin bisa diulang-ulang video ini. Terima kasih teman-teman. Saya tetap pesan pada kalian tetap jaga kesehatan karena sekarang musim pandemi itu sangat bahaya sekali. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.